Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Arya Akbar dengan NIM 245150400111148 dari mata kuliah Administrasi Basis Data kelas A. Dan saat ini saya akan melakukan tugas FP01, yaitu simulasi studi kasus keamanan basis data pada DB2. Untuk basis data simulasinya yang akan saya gunakan adalah keamanan basis data rumah sakit terintegrasi dengan RCSI, column masking, trusted context, dan audit. Yang pertama adalah alasan keamanan, kenapa basis data ini penting dalam ekosistem rumah sakit. Yang pertama adalah data sensitif, jadi data rumah sakit itu menyimpan berbagai macam data sensitif seperti informasi pribadi pasien dan juga rekam medis pasien yang sifatnya itu sangat privasi. Lalu juga bisa berakibat pada kebocoran data jika ekosistem basis data di rumah sakit itu tidak dijaga keamanannya. Dan juga diversifikasi akses, karena banyak pengguna internal seperti dokter, perawat, dan lain-lain itu memiliki akses yang berbeda-beda, jadi harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya dan perannya masing-masing. Dan selanjutnya adalah tujuan simulasi. Di sini adalah melindungi data pasien dari akses tidak sah, baik dari admin maupun pengguna lain, dan juga membedakan hak akses antar peran, seperti dokter, akunting, peneliti pasien itu tidak bisa memiliki peran yang sama, karena kebutuhan aksesnya itu berbeda-beda. Lalu juga mencegah kebocoran data sensitif, seperti nomor identitas dan saldo, melalui masking, dan juga mencatat semua aktivitas sensitif di audit agar bisa tercatat lognya, dan juga menunjukkan bagaimana DB2 dapat menyediakan keamanan sampai ke level baris data dan kolom data. Nah, untuk skenarionya, di sini adalah simulasi yang digunakan, yaitu sebuah rumah sakit menggunakan sistem basis data terpusat yang sederhana untuk menyimpan data pasien. Dan untuk peran aksesnya, pasien itu hanya bisa melihat datanya sendiri, lalu dokter itu hanya bisa melihat pasien yang ditanganinya, akunting itu bisa melihat saldo pasien dalam akun balance-nya di aplikasinya, dan juga peneliti itu bisa mengakses seluruh data pasien tapi tanpa informasi identitas langsung. Nah, masalah utamanya adalah semua data itu awalnya bisa diakses penuh oleh siapa saja. Jadi tidak ada diversifikasi akses di sini gitu. Jadi semua orang bisa mengakses apa saja yang ingin diakses. Nah, inilah yang akan di-solve di sini. Nah, penerapan solusi keamanannya ada 4 lapisan keamanan, dan juga yang pertama adalah autentikasi dan otorisasi. Implementasinya di dua itu adalah out, DOS, dan juga role. Fungsinya untuk menentukan siapa yang masuk dan apa yang bisa diakses oleh si user tersebut. Lalu untuk lapisan keamanan kedua atau trusted context, yaitu implementasi DB2 dengan create trusted context. Dan fungsinya untuk menjamin koneksi dari aplikasi resmi. Lalu data masking yang implementasinya adalah column mask, itu menyembunyikan data sensitif fungsinya. Lalu auditing dengan create audit policy untuk mencatat aktivitas penting dan pelanggaran. Nah, ini adalah skema DB pertama yang untuk SQL-nya. Jadi di sini saya membuat untuk contohnya saja, create table pasien dan juga sampel data dari pasien. Nah, selanjutnya adalah pemberian role dan grant. Jadi role dan grant ini digunakan untuk agar user itu bisa mendapatkan hak akses sesuai dengan perannya gitu. Seperti di sini membuat role pasien, PCP atau dokter, dan juga accounting, dan juga drug research atau peneliti. Nah, baru setelah itu diberikan kepada user-user seperti Alice di sini diberikan role pasien. Jadi diberikan role dengan menggunakan perintah grant. Lalu ada trusted context. Di sini adalah trusted context itu adalah ketika ketika sistem bisa melakukan identifikasi dari koneksinya dan juga app usernya itu untuk memberikan sistem itu agar percaya gitu dengan user yang mengakses koneksi tersebut gitu. Jadi app user di sini adalah identity yang dipakai oleh connection pool, dan default role di sini bisa mengalokasikan hak tertentu saat trusted connection digunakan. Lalu ada RCSI Row Permission, atau RCSI itu adalah Row and Column Access Control, yang dimana user itu bisa, yang dimana sistem ini tuh membatasi sampai mana user bisa melihat suatu baris data. Contohnya adalah pasien hanya bisa lihat baris dirinya yang ditandai dengan patient user ID. Lalu dokter hanya bisa melihat pasien yang ditanganinya, dan juga accounting, drug research, dan membership itu bisa melihat semuanya. Nah, column masking di sini fungsinya itu untuk menutupi atau menyembunyikan data-data sensitif dengan cara memasking. Biasanya di masking ini adalah SSN, SIN, atau dengan akun balance. Jadi data-data yang sifatnya sensitif itu bisa dimasking atau disembunyikan.
Lalu ada audit policy yang di sini berfungsi untuk memonitor aktivitas sensitif dari user dan juga mencatat eh, aktivitas dari user ini di dalam suatu log. Nah, contoh dari hasil simulasinya adalah misalnya role pasien, data yang bisa diakses itu hanya data sendiri, SIN asli dan saldo. Nah, maka outputnya adalah di sini terlihat SIN aslinya dan juga saldo aslinya. Nah, kalau dokter hanya bisa melihat pasiennya, tapi SIN dan saldonya di-masking gitu. Jadi di sini terlihat SIN itu XXX, jadi di-masking dan juga saldonya dibikin 0 gitu. Jadi tidak terlihat. Sedangkan kalau akunting bisa melihat saldo aslinya. Lalu di sini adalah contoh hasil log auditnya juga, ada timestamp, user, action, object, dan juga result sesuai dengan log penggunanya gitu. Nah, maka kesimpulan dari yang sudah dijalankan tentang simulasi tadi adalah keamanan basis data itu sangat penting di rumah sakit karena bisa melindungi data sensitif pasien. Dan fitur-fiturnya juga berbeda-beda kegunaannya. RCSI untuk membatasi perbarisan kolom, kolom mas berfungsi untuk menyembunyikan data sensitif, trusted context untuk mengontrol koneksi, dan juga audit policy untuk memantau dan mencatat aktivitas. Gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.